Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke metode AMT atau audio magnetotelurik. Dan ini merupakan aplikasi, salah satu aplikasi dari metode elektromagnetik. Nah, secara garis besarnya kita akan melihat tujuan dari penelitian, teori dasarnya, bagaimana bentuk tabel resistivitas batuan, berikutnya adalah desain dan pelaksanaan survei, berikutnya adalah peralatan survei, diagram alir pengolahan data, hasil dan pembahasan, berikutnya adalah kesimpulan. Nah, tujuan dari penelitian adalah mengukur nilai resistivitas di bawah permukaan lokasi penelitian yang berasosiasi dengan kondisi geologi dan sistem geotermal lokasi penelitian. Nah, dasar teorinya adalah metode AMT adalah salah satu dari metode elektromagnetik yang dilakukan untuk mengukur fluktuasi medan magnet dan merekam fluktuasi medan listrik di permukaan bumi. Nah, sumber fluktuasi medan EM ini berasal dari aktivitas meteorologi dan aliran arus listrik di ionosfer. Berdasarkan Telford 1976. Nah, berikutnya adalah gelombang elektromagnetik dalam interaksinya dengan batuan akan menghasilkan medan induksi sekunder yang dikontrol oleh sifat kelistrikan. Berikutnya, metode elektromagnetik ini dia menggunakan pendekatan Keckner resistivity, yang mana asumsi bumi memiliki sifat listrik yang homogen isotropik. Nah, di mana medan magnet dan medan listrik saling tegak lurus satu sama lain. Nah, ini adalah bentuk dari tahanan jenis semu. Jadi di bawah permukaan itu ada tahanan jenis semu yang mana ρA ini adalah tahanan jenis semu atau ohmmeter, F adalah frekuensi, E adalah medan listrik, dan H adalah medan magnet. Dan dari persamaan ini, setelah kita menemukan berapa nilai frekuensinya, berapa nilai medan listrik, medan magnet, berikutnya kita kuadratkan, maka didapatlah nilai tahanan jenis semu atau nilai resistivitas semu pada lapisan bawah permukaan. Nah, berikutnya adalah skin depth. Skin depth itu merupakan istilah yang digunakan untuk penetrasi gelombang elektromagnetik yang merupakan jarak di mana sinyal direduksi menjadi 1/E dari besarnya medan elektromagnetik di permukaan atau sebesar 37%. Dan ini adalah nilai skin depth-nya. Skin depth-nya itu adalah sekitar 500 akar dari nilai resistivitas per frekuensinya. Nah, di sini dapat kita lihat menghitung nilai kedalaman, yaitu dari perbandingan nilai amplitudo dengan nilai skin depth-nya. Nah, ini adalah nilai resistivitas batuan. Jadi nanti seandainya pada saat kita memiliki data, berikutnya data tersebut dapat kita setelah tahu berapa nilai resistivitasnya, setelah diproses, diakuisisi data, didapatkanlah nilai resistivitas batuannya. Maka nilai resistivitas batuannya itu bisa kita konversi, bisa kita rujuk ke nilai resistivitas batuan yang telah diketahui. Misal nilainya itu sekitar 4,5 kali 10 pangkat 3. Berarti nilai jenis batuannya adalah granit dan begitu seterusnya. Nah, jadi data kita itu juga harus memiliki rujukan nilai resistivitas. Jadi data yang telah kita dapatkan dapat kita rujuk atau dapat kita sinkronkan dengan nilai resistivitas yang telah ada.
desain surveinya, desain survei permukaannya, jumlah titik yang direncanakan selama 4 hari adalah 16 titik, jumlah titik terukur selama 4 hari adalah 16 titik, jarak antar titik itu 500 meter, jarak antar lintasan 500 meter. Nah, ini adalah titik pengukuran, ini adalah contoh dari titik pengukurannya. Nah, ini adalah titik-titiknya. Berarti titiknya ini telah diatur sedemikian rupa dengan jarak masing-masing titik itu 500 meter dan jarak masing-masing lintasan itu adalah 500 meter. Nah, ini adalah daftar peralatannya. Daftar peralatan yang kita gunakan yaitu seragam survei desain. Berikutnya adalah koil 2 buah dan kabel, berikutnya elektroda dan kabel, palu, cangkul dan parang, water pass, kompas, meteran, GPS, peta, aki, dan kabel. Ini adalah peralatan yang digunakan pada metode pada metode AMT. Nah, bagaimana diagram alir pengolahan datanya? Yang pertama yaitu mulai, berikutnya kita akuisisi data. Berikutnya adalah kita dapat data lapangan, berikutnya kita filter, kita sortir data tersebut, dan kita inversi satu dimensi dengan IP2Win, berikutnya kita grid, dan kita bantuan dengan peta tahanan jenis bawah permukaan. Berikutnya adalah kita interpretasikan. Nah, jadi memang harus ada sinkron antara data interpretasi data dengan pada saat kita memulai. Jadi harus kita perhatikan informasi geologinya, biar nanti kita bisa menyesuaikan dengan interpretasi data dengan informasi geologi. Nah, ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, penampang resistivitas di bawah permukaan ada terdiri dari 3 buah lintasan A, B, dan C. Di sini dapat juga nilai ketinggiannya pada kedalaman berapa. Berikutnya ini adalah nilai resistivitasnya. Nilai resistivitas. Nah, jadi semakin tinggi nilai resistivitas, maka daerah tersebut dia sedikit nilai konduktivitasnya. Tapi kalau nilai resistivitasnya rendah, berarti dia memiliki nilai konduktivitas. Nah, berarti bisa dikatakan bahwa daerah di line 1 dia memiliki nilai konduktivitas pada hampir di semua titik pengukuran. Nah, ini kita lihat korelasi penampang resistivitas. Korelasi penampang resistivitas. Nah, ada ketinggian, ada nilai resistivitas, ada jarak dari masing-masing lintasan. Berarti lintasan itu berjarak panjang lintasan itu sekitar 3,5 kilo. Dengan jaraknya itu sekitar 1,5 kilometer. Nah, jadi apa kesimpulannya? Terdapat 3 zona resistivitas utama pada lokasi penelitian yang terdiri dari zona yang memiliki resistivitas tinggi, resistivitas sedang, dan resistivitas rendah dengan nilai masing-masingnya itu 1000 sampai dengan 1900 ohm meter. Kedua yaitu 275,42 sampai dengan 724,46 ohm meter dan 1,6 sampai dengan 104 ohm meter. Nah, zona dengan nilai resistivitas 1000 sampai dengan 1900 ohm meter terdapat pada line A dan line B. Nah, ini dia diduga merupakan zona reservoir panas bumi pada lokasi penelitian.
Zona dengan nilai resistivitas di bawah 1000 diduga merupakan zona batuan pendung dan batuan ubahan pada sistem panas bumi daerah penelitian. Nah, yang berikutnya adalah AMT untuk monitoring gunung api. AMT merupakan salah satu metode magnetotulurik di mana sumbernya berasal dari medan listrik alam dengan frekuensi radio. Nah, dalam monitoring gunung api, AMT ini dia mengukur nilai konduktivitas atau resistivitas batuan sehingga mampu menggambarkan distribusi resistivitas bawah permukaan. Nah, konsep dasarnya adalah ketika sumber menginduksi batuan bawah permukaan, maka akan menghasilkan arus eddy di sekitar batuan tersebut. Kemudian arus eddy ini menimbulkan arus sekunder yang akan terekam oleh reservoir. Nah, karena batuan tersebut dia memiliki nilai konduktivitas, maka dengan mengukur arus sekunder sama halnya dengan mengukur nilai konduktivitas batuan tersebut. Nah, target utama AMT dalam monitoring gunung api adalah mengetahui letak magma chamber atau aliran magma sepanjang kerak dan aktivitas hidrotermal. Nah, berikutnya adalah sebelum erupsi, gunung api akan menimbulkan tanda-tanda tertentu. Misalnya, semakin naik magma ke permukaan, meningkatkan discharge air mata air panas, meningkatkan uap fumarol, kenaikan suhu air panas. Nah, dengan hal ini, kita bisa memonitoring keadaan gunung api dari waktu ke waktu. Magma yang semakin naik ke atas akan memanaskan batuan yang ada di sekitar batuan sehingga menyebabkan penurunan nilai resistivitas batuan. AMT mampu menggambarkan distribusi nilai resistivitas batuan berdasarkan fungsi kedalaman dan jarak sehingga kita dapat melihat nilai resistivitas sampai pada kedalaman tertentu. Dan ini dapat kita lihat contoh untuk monitoring gunung api untuk metode AMT. Ini adalah jaraknya sekitar 20 km, ketinggiannya sekitar 6.000 meter. Di sini dapat nilai resistivitas, ini adalah nilai resistivitasnya. Nilai resistivitas berarti yang merah itu dia memiliki nilai resistivitas yang rendah atau nanti memiliki konduktivitas yang tinggi. Nah, yang ini jaraknya berada pada titik S11 dan S38. Nah, ini merupakan daerah yang konduktivitas. Nah, ini fluktuasi tersebut menyebabkan keadaan atenuasi amplitudo sinyal yang signifikan, khususnya pada frekuensi 1 sampai 5 kHz. Nah, monitoring gunung api menggunakan AMT adalah secara periodik karena adanya fluktuasi temporal dari gelombang EM yang berada pada ionosfer bumi. Nah, keberadaan dari sinyal alami ionosfer bumi ini bisa menunjukkan adanya atenuasi dari ionosfer atmosfer oleh foton pada tata surya. Nah, ionosfer ini nanti akan menunjukkan sikap harian karena rotasi bumi. Nah, ini bisa menghasilkan konduktivitas atmosfer yang lebih tinggi pada siang hari dibandingkan pada malam hari. Nah, walaupun medan elektrik atmosfer lebih besar pada siang hari, tetapi atenuasi yang dihasilkan juga akan besar. Nah, jadi untuk frekuensi pada metode AMT yang lebih bagus itu adalah pada akuisisi pada malam hari. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan yang tadi itu adalah salah satu aplikasi dari metode AMT yang digunakan untuk survei panas bumi. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini.